Di atas salib ada ayam jantannya. Kalau kita berbicara yang luasnya ya, kalau di wilayah di situ itu saya tidak tahu, itu mungkin ada terkaitan dengan penduduk lokal di situ ya. Oh gitu. Kalau Dan macam itu Pak. yang umumnya itu kan Salibnya, tidak ada salib begitu. pertanyakan Bukan, pada salib. Kalau gereja itu Pak, apakah Yesus pernah membangun dan masuk gereja Pak? Itu Pak pertanyaan saya. Kalau Yesus membangun, ya dalam sejarah Alkitab ada. Dan sebelum Yesus ada itu, gereja sudah ada. Maksudnya, Saya nggak nanya itu Pak. Dengarin dulu pertanyaan bahasa Indonesianya Pak. Apakah Yesus pernah membangun gereja dan beribadah di gereja? A. Pernah, B. Tidak. kalau Yesus itu, setahu saya itu dia tidak pernah membangun gereja, tetapi dia pernah. pernah mengajar di bait suci. Oke. Bait sucinya orang Israel. Oke. Pertanyaan kedua, apakah Baik, suci, ya. dengerin Mbak, udah cukup, kan udah jawab. Apakah rumah ibadah Kristen sama dengan rumah ibadahnya Yesus waktu dia hidup? Agak ribut di sini. Saya ulang ya. Apakah rumah ibadahnya Kristen sama dengan rumah ibadahnya Yesus? A. Sama, B. Berbeda. Silakan. Rumah ibadahnya Kristus. Saya ulang ya. Apakah rumah ibadahnya Kristen Anda ini sama dengan rumah ibadahnya Yesus? A. Sama, B. Berbeda. Sama. Sama, baik. Rumah ibadahnya Yesus, yang lain deh. Rumah ibadahnya Yesus apa namanya? Rumah ibadahnya Kristen apa namanya? Mudah-mudahan sama. Silakan. Rumah ibadah Yesus dengan Apa namanya? Pertanyaan susah ini. Ya udah nggak bisa jawab. Yang Merah jelas sinyalnya Bang Andi. Merah, Iya, merah. Iya, yang jelas itu berbeda. Rumah ibadahnya Kristen itu gereja. Rumah ibadahnya Yesua Masya itu sinagog. Beda Bang. Sinagog itu tidak boleh masuk orang yang berkulup. Harus disunat dulu. Kalau gereja beda, Yesus nggak pernah masuk gereja. Bebas orang masuk, mau berkulup mau enggak. Begitu. Itu ya Kepas ya. Beda ya. Saya tanya Bang Andi, seandainya Yesus hidup di zaman sekarang, kalau dia mau ibadah kira-kira milik gereja atau masjid? Masjid dong. Gereja lah, kok Udah bisa. Yesus itu anti berhala, di gereja ada berhala. Kita lihat saja. Iya, datang ke rumahnya. Entar dulu Kepas, lu diam dulu. Bagaimana ini fakta ya? Ini fakta. Yahudi atau Yudaisme itu, ini kan Yesus kan Orang Yahudi. Yahudi ya. Sekarang persamaannya masih banyak. Di Indonesia banyak. Saya perhatikan nih. Dan saya wawancarai langsung. Anda ini kalau misalnya lagi di jalan ingin ke villa, ingin beribadah, kalau berada di kawasan Monas, Anda pilih Istiqlal atau Katedral? Apa jawabannya Kepas? Katedral apa Istiqlal Kepas? Katedral. Nenekmu kiper. Istiqlal lah. Siapa Nggak ada orangnya orang nih? Yahudi mau ibadah di gereja itu nggak Saya ada suruh- pas. Tunggu saya telepon orangnya ya, suruh naik ya. Nah, Tunggu. suruh naik. Jadi gini Kepas, ada beberapa alasan. Kalau dia di masjid, dia itu tidak susah untuk menentukan arah kiblatnya. Dia agak nyerong ke utara sedikit. Nah itu ya, kalau di Indonesia. Nah kalau di gereja, bingung dia nanti. Gerejanya misalnya hadap ke barat, ya kan? Dia ibadah harus ke timur, misalnya. Berarti membelakangi gereja dong. Nah itu salah satu menjadi kerepotan bagi orang Yahudi. Yang kedua, bagi orang Yahudi, Kristen ini hafodah jahrah, penyembah berhala, pagan. Jadi orang Yahudi itu anti pagan. Jadi nggak mungkin dia mau ibadah di gereja, itu nggak mungkin.
Kemudian tempat ibadah Yahudi itu suci dia. Ya, harus melepas sendal dan sebagainya. Dan itu diberlakukan di masjid. Begitu Kepas. Makanya orang Yahudi itu milih masjid. Seandainya Yesus di zaman sekarang ini ada dia pilih masjid, nggak mungkin pilih gereja. Karena dia adalah Yahudi totok. Yesus Yahudi totok, ngerti tidak? Sembarang aja bilang Yesus pilih masjid. Ngomong. Oh boleh kita uji Bang Rudi. Ya. Bagaimana bisa? Ntar dulu sabar dulu. Pak Rudi, kalau boleh saya tanya, Yesus itu waktu hidup rumah ibadahnya itu gereja atau sinagog, Bang Pak Rudi? Silakan dijawab. Diam kan? Ayolah, jawablah. Kalau tawuran mau, kalau lagi kondusif nggak mau ngomong. Saya ulang bahasa Indonesia lagi nih. Waktu Yesua Amasya hidup, dia beribadah A ke gereja, B ke sinagog. Silakan. Zaman itu belum ada gereja, abang blender, abang siapa ini kak? Celebes. Blender. Kasih pilihan. Oke, blender saya lihat kau itu. Celebes. Waktu Yesua Amasya hidup, Yesua pernah membangun gereja apa tidak? Ya memang belum ada gereja. Gereja belum ini, baru bicara tentang pengikut Kristus. Kekristenan itu kan di Antioquia. Baik. Apakah cara ibadah Yesua Amasya sama dengan cara ibadah Kristen? Sama beda? Sama dong. Yesus kan berdoa. Kami Di mana persamaannya? Iya, dia berdoa, kami kan berdoa. Yesus berdoa kepada kami sembahyang berlutut juga. Yesus berdoa kepada siapa? Ya dia berdoa kepada Bapa. Kalau Kristen berdoa kepada siapa? Ya kita berdoa kepada Yesus, yaitu Bapa itu sendiri. Kacau kan? Kacau. Udah tidur sana. Tidak bisa. Udah tidur. Kau tidak bisa pelintir. Kami ini kan sembah. Kan? Blender. Kacau Kami ini kan? sembah. Udah. Siapa itu Celebes? Kami ini sembah. Udah nggak usah banyak ngomong. Saya nggak suka orang yang nyeleneh. Nanti kok bikin kami ketawa. Kami nggak butuh stand up komedi gitu loh. Katanya sama. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Kristen berdoa kepada siapa? Bapak Yesus itu sendiri. Nah ini kan nenekmu kiper namanya jawabannya. Ngaco kan? Kalau begini ngapain diskusi sama lu? Udah ngaco gitu. Kami nggak butuh hiburan bro. Kami sudah capek ketawa. Janganlah membuat kami ketawa dengan kekonyolan kamu. Jangan konyol lah. Bang Luki Kansil, selamat siang. Waalaikumsalam Islam. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Pas. Ada yang mau disampaikan? Dengar aja. Ya dengar aja dulu. Pas Yesus itu waktu berdoa, pas dia berdoa kepada siapa pas? Di-mute dulu Pak Luki, biar tidak noise. Pas Yesus berdoa kepada siapa? Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Kalau Kepas berdoa, kalau Kepas berdoa kepada siapa? Elohim Yahweh. Jadi Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus sama. Yesus itu Tuhan, dia Elohim Yahweh. Jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ketika dia di bumi, itu kan kemanusiaannya. Waktu di bumi dia belum jadi Tuhan. Udah jadi Tuhan, tapi kan hakikatnya keilahiannya kan tetap nggak ditinggalkan dia. Berarti Elohim Yahweh berdoa kepada Elohim Yahweh gitu. Yesus ya, rupa manusia ya, itu kan daging, jadi keilahiannya di sorga itu berdoa kepada Bapa. Berarti Yesus dan Ilahi pisah ya? Iya. Jadi Yesus waktu di bumi Waduh, kenapa ini lagi mau rungkat ini? Udah kembali.
Duh, Ngelek ya Bang Handi ya? ngelek. Oke. Jadi Yesus waktu di bumi udah Elohim Yahweh dia pas atau belum jadi Elohim Yahweh waktu di bumi? Oke, pas. Oke, pas. Gimana? Yesus waktu di bumi Yesus waktu di bumi 33 tahun itu sudah menjadi Elohim Yahweh atau belum jadi Elohim Yahweh waktu di bumi? Masih di kandungan aja dia udah Elohim Yahweh dia. Oke. Jadi Elohim Yahweh berdoa kepada Elohim Yahweh. Begitu. Itu kemanusiaannya itu berdoa. Oh, dipisah. Iya, tapi nggak terpisahkan. Hidayahnya kan Roh Kudus kan ada sama dia. Hiburan Gimana lagi, Pak De. pisah tapi tidak terpisah, ini gimana ya cara memahaminya ya? Ya sama, misalnya nih saya sendiri, saya satu nih, Kepas nih satu, ada suara, ada napas, ada roh. Iya, tapi kan satu tubuh. Kepas itu kan satu. Iya, tapi kan Iya, satu satu tubuh tubuh. Tapi sementara tadi ilahinya di sorga, bukan dalam tubuh Yesus. Pisah dong, Kepas. Bagaimana Anda mau menerangkan kepada kita yang masuk akal ketika ada sosok yang berbeda tempat tapi Anda katakan satu? Bagaimana caranya? Coba masukkan ke akal kita coba. Itu kalau kita bicara logika akal, kalau itu bicara keilahiannya di sorga, dia di bumi, artinya berarti terpisah dong, kan gitu secara Iya. akal kita. Tapi dia tidak pernah meninggalkannya. Oh, jadi untuk Nggak memahami terpisahkan. Kristen kita nggak boleh pakai akal logika gitu ya? Wah, nggak boleh kalau main akal-akalan sama Tuhan, nggak boleh. Kita Oh, terbatas jadi kita akal main sehat kita harus kita akal-akalan. buang ya, Bang Kepas ya. Bukan akal sehat, emangnya kita kurang sehat rupanya kalau kita. Nah iya, bicara kalau begini. secara akal sehat, ketika orang yang berakal sehat, ketika dikatakan satu di surga, satu di bumi, akal sehat kan mengatakan itu berpisah. Tetapi untuk orang yang tidak berakal sehat, dia mengatakan itu satu, kan begitu kan? Ya. Nah iya, berarti kan akalnya nggak sehat kan? Iya, dia katanya Bang Adi. Pertanyaan saya dengar Iya, tadi ya. tapi kan Untuk begini loh. bentar Bang Kepas. Bentar Bang Kepas. Tadi ngomong apa saya? Untuk orang yang berakal sehat, ketika ada dua sosok yang berbeda, ya di tempat yang berbeda itu kan berpisah. Untuk orang yang tidak berakal sehat itu satu kan gitu kan? Anda iya kan? Berarti Anda nggak berakal sehat kalau begitu. Pemahaman orang tidak berjalan. Ya, Ya, kan coba, saya udah gimana saya coba? bilang. Coba deh. Kalau Coba saya masuk kau- di Komal Islam, saya udah siap kalah dari tangan. Coba terangkan ke kita supaya orang ini ngerti kan. Anda tahu nggak artinya ngerti? Ngerti paham. Ya, Paham maksudnya itu dibaptis antara kalau mau akal. ngerti, Gimana? kalau mau ngerti, kalau mau paham dibaptis dulu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, baru gitu. paham dia Trinitas. Oh Ya, gitu. kalau dia nggak punya, kalau nggak dibaptis, nggak punya Roh Kudus, ya memang nggak paham sampai selamanya pun nggak paham. Jadi orang kalau dibaptis akal sehatnya jadi hilang gitu ya kan? Bukan masalah akal sehat ini sekarang. Lah, Ketika ya iyalah. Orang ngerti itu karena akalnya sehat. Orang tidak ngerti akalnya tidak sehat. banyak loh Kristen-Kristen itu penemu akalnya sehat, pintar-pintar. Artinya Kalau apa? itu Jadi nggak Kepas, sehat. itu saya setuju. Kenapa orang Kristen itu bisa menjadi penemu ahli di bidang ilmu pengetahuan? Karena jauh dari Bible. Anda lihat ya. Jauh dari Bible. Bentar. Di abad-abad pertengahan, Kepas, zaman Renaissance, itu Kristen itu mengalami zaman kebodohan. Ini fakta, ini sejarah. Sehingga pada waktu itu dari petinggi-petinggi gereja itu menolak ilmu pengetahuan karena bertentangan dengan Bible. Sehingga seorang ilmuwan ya yang namanya tidak asing di setiap kita yang pernah belajar, yang pernah sekolah, namanya Galileo Galilei, itu dihukum oleh gereja.
Gara-gara apa? Paham, Membuat paham saya. pernyataan Udah yang paham. bertentangan dengan gereja. Betul enggak? Paham saya, udah Nah, sejarah betul Galileo kan? saya tahu, paham saya. Nah iya, karena Bible ini tidak mendukung ilmu pengetahuan. Gitu loh. Makanya orang kalau ingin menerapkan Bible, dia akan jauh dari ilmu pengetahuan. Kalau dia meninggalkan Bible, dia akan dekat dengan ilmu pengetahuan. Begitu Kepas. Coba kau percaya itu. Matahari ada di hari keempat, tapi terangnya di hari pertama. Coba kau percaya, pasti kau akan menolak ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan mengatakan bahwa ada aksi, ada reaksi. Ada sebab, ada akibat. Kan begitu. Nah sekarang, sementara di dalam kitab Anda, tanpa ada sebab, bisa ada akibat. Itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, Kepas. Makanya saya katakan tadi, ketika orang Kristen jauh dari Bible, dia maju di bidang ilmu pengetahuan. Tapi ketika dia dekat dengan Bible, mereka jauh dari ilmu pengetahuan. Itu fakta, sudah terjadi, Bang Kepas. Beda dengan Islam. Ketika orang Islam itu dekat dengan Al-Quran, ya, orang Islam akan maju di bidang ilmu pengetahuan. Makanya ketika orang-orang Kristen mengalami zaman kebodohan di abad pertengahan atau Renaissance, orang Islam mengalami zaman keemasan. Penemu-penemu Islam itu banyak sekali. Ada Ibnu Sina, ada Al-Hindi, ada Al-Jabar dan sebagainya. Itu di abad-abad pertengahan ketika orang Kristen mengalami zaman kebodohan. Nah sekarang orang Islam itu jauh mundur di bidang ilmu pengetahuan karena orang Islam jauh dari Quran. Kalau orang Islam dekat dengan Quran, jaya dia. Bahkan dunia ini, sepertiga dunia ini pernah dikuasai Islam karena orang Islam dekat dengan Quran. Gitu Bang Kepas. Ini kita bicara sejarah, fakta. Weh cukur, cukur. Lagian ngobrol sama Pak De, ngomong sama Kepas terlalu serius. Jangan terlalu serius, Pak Bible berjalan. Udah, saya modenya begitu. Model saya begitu. Jadi Bang Hen, Pak Bible berjalan ini, dia memang modelnya begitu. Dia serius karena dia mau menjelaskan sejarah itu gitu loh. Enggak, kalau Kepas itu enggak di luar jangkauan dia itu Pak De kok kayak gitu-gitu. Luga mana? Luga gak pernah lagi masuk komen. Nah itu kan di luar jangkauan dia. Luga sering masuk ke sini ngajak debat online lagi sama siapa waktu itu. Di luar jangkauan. Ini ada Bang Sahabat ini. Bang Sahabat, silakan kalau mau diskusi. Kristen beliau ini Bang Andi. Selamat siang semua. Siang Bang. Bang, mungkin saya sedikit menanggapi dari abang yang katanya apa ya tadi yang Tuhan ilahinya di surga terus Ya di gini. bumi. Pertanyaannya gini. Tadi Yesus waktu di bumi itu Bang, dia kan berdoa itu ya Bang ya. Pak sahabat ya. Nah, waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa? Itu dulu silakan. Pada Bapa. Berdoa kepada Bapa. Kalau Kristen itu berdoa kepada siapa? Ke Bapa juga. Oh berarti Anda tidak menuhankan Yesus ya? Ke Bapa melalui Yesus. Menurut waktu Yesus berdoa itu, waktu Yesus lalu abang buat pertanyaan, ya, jangan Pak. ditanya-tanya gini. Ya, waktu Yesus berdoa, Pak sahabat, waktu Yesus itu berdoa, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan waktu dia berdoa? Lanjut dulu Bang, mengapa alasan abang menyampaikan itu? Abang sampaikan dulu. Saya biar cuma selesai. nanya Bang, nggak usah ada alasan. Begitu Bang. Ya kalau Saya begitu dari silakan sebelumnya Anda turun. Kalau ngapain lagi di sini kalau mau debat kusir? biar penjelasannya sedikit panjang, Bang. Kita bisa bertanya-tanya gitu. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, posisi Yesus sebagai A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Silakan. Maksudnya mengapa abang bertanya gitu? Itu aja. Karena saya Jelaskan mau dulu. Bang, karena saya mau menguji iman Anda. Itu loh.
Karena ini area diskusi lintas agama, Abang. Kenapa mesti Iya, maksud- harus menanya ke latar belakang saya bertanya? Iya bang, begini. Contohnya Ya kalau gini nggak ya, bisa saya- jawab, bilang aja nggak bisa jawab, sudah. Iya, karena kan nanti saya jawab. Contohnya gini, saya mencoba menjawab dulu ya pertanyaan Ya tadi. pertanyaan saya dijawab, diulang pertanyaannya ya. Anda jangan pura-pura nggak mendengarkan. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, status Yesus sebagai A. Tuhan, B. Utusan Tuhan. Silakan. Oke bang, saya jawab ya. Ya. Ini begini bang, maksud saya ketika abang bertanya gini, waktu Yesus berdoa kepada Bapa, itu Yesus sebagai Tuhan atau sebagai apa? Karena abang mesti jelaskan, karena menurut saya begini, sehingga saya bisa koreksi dalam pikiran abang itu, abang benar-benar bertanya karena alasannya gitu. Jadi sing abang bertanya, mana tidak Ini ngomong abang apa bertanya. sih? Ini Anda yang Bukan, ngomong Bang. apa? Saya ulang lagi. Alasan abang Terakhir. bertanya itu Terakhir. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, status Yesus sebagai A. Sebagai Tuhan, B. Sebagai utusan Tuhan. Tinggal dijawab. itu pertanyaan kian SD bang. Bisa jawab apa kagak? Kalau saya jawab, abang buat pertanyaan lagi gitu, kan nggak itu. Itu artinya Anda nggak bisa menjawab karena Anda meragukan jawaban Anda sendiri. Tidak. Ya sudah kalau Tidak. begitu, terus mau ngapain naik? Nggak gini, diskusinya, saya mau diskusinya gini bang. Ketika ada bang bertanya apa begini, karena menurut ini, karena gini dan gini, supaya saya mengerti pertanyaan abang maksudnya apa. Abang hanya bertanya langsung gitu aja seperti kita ada esai gitu ya, pilihan ganda gitu ya. Itu mah abang kasih PR, saya pulang saya cari jawaban aja. Ini pertanyaan saya ini mudah, sulit, apa seperti apa Bang pertanyaan saya kayak begitu? Sulit atau mudah atau bagaimana Bang? Sangat mudah, dan saya tadi bilang bang, anak SD itu bisa Sangat menjawab. mudah. Baik, kalau sangat mudah, tolonglah permudah diri Anda dengan jujur menjawab. Saya ulang sekali lagi. Ini pertanyaan sangat mudah menurut Anda. Tentu jawabannya juga akan mudah. Waktu Yesus di bumi, dia berdoa kepada Bapa. Yesus statusnya sebagai A. Sebagai Tuhan, B. Sebagai utusan Tuhan. Silakan. Boleh saya bertanya juga bang? Dijawab dulu, Apa dasar atuh. abang bertanya seperti itu? Dijawab dulu Dasar aja. abang bertanya apa? Bukan Kenapa? bang, aduh. Kalau abang lihat orang terpelajar, dia bertanya, dia tidak bertanya seperti itu bang. Kalau begitu Dia saya mengulas ganti maksud dari pertanyaan. saya ganti pertanyaan saya deh. Saya Mengapa ganti dia pertanyaan bertanya saya. itu? Anda diam aja, Dari saya ganti pemikiran. pertanyaannya deh. Saya ganti pertanyaannya. Berapa harga cabai per kilo di seputar pasar dekat rumah Anda? Saya ganti pertanyaannya deh. Silakan. Silakan Bang. Siapa tahu kalau harga cabai nyambung itu. Berapa harga cabai per kilo di pasar dekat rumah Anda? Silakan. Bang, saya ajari abang bertanya ya, boleh? Ya, silakan bertanya terus Anda ya jawab sendiri. Monggo. Oke, saya ajar abang bertanya nih. Oke bang. Nah, saya ingin bertanya kepada abang nih. Abang kan sebagai Islam nih. Dia itu Islam atau tidak? Karena menurut saya, yang saya tahu, nah ini nih penjelasannya. Yang saya tahu, Syiah dan Sunni punya apa namanya? Apa sih ini? Iya bang, yang dia punya syahadatnya beda. Jadi yang saya tahu syahadatnya beda karena kalau Islam itu kan harus menerima apa ya, syahadatnya satu ya. Tapi mengapa ada beda? Itu pertanyaannya. Jadi ada penjelasannya. Alasan saya bertanya karena itu. Ya, saya jawab. Syiah itu Gitu, Pak. bukan Muslim. Syiah itu laknatullah. Dia kafir kuadrat. Itu jawaban yang sederhana kan saya jawab. Karena syahadatnya berbeda. Nah sekarang saya tanya. Saya samain ya. Katolik itu Kristen atau bukan ya? Jawab. Oke, dasar
Kata bertanya tadi, abang bertanya tadi apa? Itu nggak bisa dia. Saya punya dasar bertanya. Katolik itu ya, oke saya kasih penjelasan dulu kalau begitu. Anda harus diikut baik dulu, dikuliahin dulu. Diam. Katolik itu punya kitab, Katolik itu punya kitab 73, Protestan itu punya kitab 66. Ornamen gerejanya berbeda-beda. Saya cek di KTP-nya agama itu di sana Katolik, kalau Protestan agamanya Kristen. Pertanyaannya adalah apakah Katolik itu Kristen? Jawab. Saya jawab ya. Nah, itu baru saya bilang pertanyaan. Terima kasih Bang sudah mengerti cara bertanya. Jadi Bang, perbedaan kitab, perbedaan liturgi, perbedaan cara berdoa tetap Kristen dua-duanya. Katolik pun itu Kristen, Kristen pun Katolik. Karena Katolik itu berbicara tentang secara gereja secara umum. Oke, cukup udah dijawab. Udah dijawab, sudah saya paham, udah dijawab. Kristen Katolik. Katolik adalah Kristen. Kenapa di KTP-nya tidak ditulis Kristen? Kenapa hanya Katolik? Beda dengan KTP Anda yang di luar Katolik. Kenapa nggak ditulis Kristen di KTP-nya? Itu sejarahnya panjang, Abang. Oke, sarannya panjang. Nggak usah berbicara panjang. Sekarang saya kembalikan ke topik. Yesua Amasya waktu hidup di muka bumi itu dia keluar dari rahim Bunda Maria. Kemudian dirawat dari kecil sampai dewasa. Dia beraktivitas di muka bumi. Beliau itu orang yang soleh, tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan, tidak berbuat anarkis, selalu tidak mempunyai hawa nafsu yang berlebihan. Sebagaimana tertulis di Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Tuhan yang mengutus aku. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus berkata demikian, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Pertanyaan, selama Yesus hidup di muka bumi, Yesus dia adalah utusan Tuhan atau Yesus adalah Tuhan? Jawab. Oke, saya jawab ya. Jadi dari pernyataan itu Bang, saya baca dulu ya kisahnya ya, sebentar. Abang kutip di mana sudah tadi? Sebentar, saya lihat. 5:30. Berapa Bang? Sorry. Mulai jarang kau baca Bible. Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5 nomor 30. Sebentar ya. Oke Bang, saya sebelum sampai 30 saya lihat sebelumnya ya. Nah, ini kan kesaksian Yesus tentang dirinya ya Bang ya. Kalau dari ayat 19, Yesus menjawab mereka di sini itu orang-orang Yahudi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu diri sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapak tidak menghakimi siapapun. Anda ini ditanya apa, jawab apa kok berlete-lete sih? Saya baca Yohanes 5 nomor 30. Ini Yesus waktu hidup nih, dia berkata begini nih, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya, waktu Yesus ada di muka bumi, Yesus itu Tuhan atau dia utusan Tuhan? Jawab. Yesus di muka bumi, dari ayat ini ya, dia sedang mengakui sebagai utusan yang diutus Bapa, namun juga semacam semua kuasa dari Bapa itu juga diberikan kepada dia. Nah,
Ini ayat 27 Bang, kita di ayat 27. Jawab Dan tadi. ia telah Saya butuh jawaban pendek. Artinya Anda udah mengakui bahwa selama di bumi Yesus utusan Tuhan. Clear udah, Anda udah jawab. Jangan ditambahin lagi. Kan seperti itu Bang, jawabannya seperti itu. Lo Anda udah akui tadi utusan Tuhan kok. Seperti halnya bertanya, punya alasan, dan jawaban itu punya alasan. Anda tadi udah menjawab dia utusan Tuhan. Anda perkuat jawaban Anda itu. Kau jawaban kamu sendiri kau tekan gitu loh. Tunggu ya. Dia bilang begini, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik dan akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk... Sorry. Ini Bang, ayat 31 itu, mungkin Yesus juga tidak bisa bersaksi tentang dirinya sendiri ya. Tapi Bapa yang bersaksi tentang dirinya. Itu Bang. Selamat siang semuanya ya. Assalamualaikum bagi muslim. Ya, ntar dulu tadi ada kredit dikit. Jadi kesimpulannya gimana sahabat? Yesus berdasarkan data Yohanes 17:3, Yohanes 14:28, Yohanes 5:30 dan banyak lagi yang lain, aktivitas Yesus termasuk waktu dia menghidupkan Lazarus dari mati. Itu di Yohanes 11:41 dia mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, agar orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Termasuk waktu dia bermukjizat menghidupkan Lazarus dari kematian. Dia mengucapkan syukur, mengklaim dirinya utusan Tuhan. Pertanyaan saya, dari sekian banyak aktivitas Yesua Masya di muka bumi, menunjukkan dirinya sebagai A. utusan Tuhan, B. Tuhan itu sendiri. Jawab. Tuhan. Keduanya Bang. Keduanya? Ya. Oke, kalau begitu saya tanya kalau keduanya. Bentar. Karena begini Bang. Anda udah jawab keduanya. Iya. Jadi dia Saya tidak Tuhan, bisa dia jawab. utusan Tuhan juga ya. Oke, alasannya silakan. Gini Bang. Yang Abang kutip semua, itu juga Abang juga tidak melihat dari kutipan yang lain tentang Yesus. Ketika orang Yahudi mau melempari dengan batu karena dia menyamakan diri dengan Allah. Itu juga Abang harus lihat. Makanya saya bilang keduanya. Yesus pernah berkata bahwa Abraham sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dan Yesus yang tadi Abang kutip ayat itu tentang dia juga ketika dia bersaksi tentang dirinya itu tidak akan orang percaya. Tapi Bapa yang harus bersaksi tentang dirinya. Oke, baik. Di saat Yesus menyandang dirinya sebagai Tuhan, Anda jawab keduanya. Saya ingin perkuat argumentasi Anda. Kesampingkan dia dulu utusan Tuhan, kita bahas Yesus Tuhan. Oke, deal ya. Waktu Tuhan Anda berdoa, Yesus ini Tuhan nih, keduanya kan. Waktu Tuhan Anda berdoa, Sahabat, pulang. Nggak Kristen kau itu. waktu Tuhan Anda berdoa kepada siapa Tuhan Anda yang namanya Yesus itu? Berdoa kepada siapa? Tuhan berdoa kepada siapa? Silakan. Jangan lagi ambil bilang manusianya ya. Saya ambil sisi ketuhanannya nih. Tuhan Anda ini berdoa kepada Tuhan siapa? Silakan. Tidak ada Tuhan berdoa Bang. Yesus pernah berdoa enggak? Kalau Yesus berdoa, iya, dalam kemanusiaannya dia berdoa. Tadi jawaban Anda keduanya, dia manusia dan Tuhan. Makanya saya bilang dia juga manusia. Ketika dia berdoa, Abang tidak bisa melepas ketuhanan dan kemanusiaan itu. Dia juga manusia. Oke, waktu dia berdoa, apakah dia Tuhan atau dia hanya manusia? Dalam kemanusiaan dia berdoa Bang. Itu untuk mengajari Saya tanya, umatnya. waktu dia berdoa, apakah Yesus adalah Tuhan atau hanya manusia saja? Oke, mengapa? Abang lanjut dulu pertanyaannya. Argumentasi Abang tentang pertanyaan. Ya, waktu Yesus berdoa, Anda kan mau bilang tadi Yesus itu utusan Tuhan dan Tuhan. Waktu Yesus berdoa, apakah dia utusan Tuhan atau dia Tuhan? Silakan. Utusan Bang. Berarti waktu Yesus berdoa dia bukan Tuhan. Betul? Tidak seperti itu. Lah, tadi barusan Anda yang jawab sendiri dia utusan Tuhan. Gimana Anda ini?
Ya gini bang, saya Dalbo bantu saya buatkan kopi biar encer dikit. Ini Dalbo, kenapa ini bisa begini? Barusan dia jawab sendiri, dia bantah sendiri. Gimana ini? Aku juga bingung. Aku macet. Nah, silakan Pak Sahabat. aduh sorry juga menjelaskan. Soalnya gua ada tamu bentar ya. Ya, silakan. Gimana ya? Waktu Yesus berdoa, ketuhanannya kemana? Itu pertanyaan Bang Andi. Oke bang, pertama-tama Yesus itu kan bukan hanya dibilang kata Tuhan kepada Yesus itu bang. Tentang Yesus dikatakan Tuhan itu bukan baru satu kisah atau ketika dia berdoa saja atau dia melakukan mujizat saja bang. Tapi itu muncul dan diperkuat oleh pengikut-pengikutnya bang. Itu pengikut-pengikutnya, contohnya Matius atau si Yohanes atau Paulus yang muncul kemudian. Nah, yang kebanyakan mengatakan Yesus itu Tuhan dan dia mati-matian di dalam itu seorang Paulus. Dan saat itu murid-murid dari Yesus sendiri tidak melarang Paulus, padahal mereka hidup pada zaman itu. Tapi mereka tidak menegur Paulus. Saya rasa Paulus ini orang pintar dan dahulunya dia menangkap orang-orang Kristen. Tapi kemudian dialah orang yang menulis sangat Paulus ya. Artinya begini bang, kisah Yesus sebagai Tuhan, sebentar, kisah Yesus sebagai Tuhan itu bukan barusan muncul saat-saat ini ketika kita baru baca Paulus yang melantik dia Pak Paulus. Nah itu dulu. Kalau gitu bang, gini bang. Yang menjadikan Yesus Tuhan itu Pak Lukas dengan Pak Paulus. Nah pertanyaan Bang Handik tadi, ketika Yesus berdoa, ketuhanannya kemana? Gitu loh. Ya kita begini bang, kita tidak bisa melepaskan, maksudnya seperti kita bilang apa ya, Allah Tuhan Banyuma kalau monitor masuk sedikit, pusing kepala aku Banyuma, masuk sedikit dulu ya, malah selalu kok kesini. Bukan bang, biarkan dulu, biarkan. Begitu bang, dia tidak bisa mengatakan Tuhan mau mendengar, itu Tuhan punya telinga, tidak bisa. Iya, pertanyaannya Bang Hadi, ketika Yesus berdoa, ketuhanannya kemana? Ketuhanannya digadaikan Pak Aman. Karena pertanyaan kasih malah kasih sama saja dengan pertanyaan gini, ketika Tuhan mau mendengar, apakah Tuhan punya fisik, punya telinga? Nah ketika karena kita sandingkan Tuhan berarti Tuhan itu punya telinga ya. Nah seperti itu pertanyaan, hampir mirip sama pertanyaan abang tadi. Ketika Yesus Tuhan maha mendengar, laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Nah, sama seperti ketika orang kemudian membuat mobil. Bagaimana caranya mobil bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain? Maka yang membuat mobil membuat ban. Apakah yang membuat ban alat untuk bergerak kendaraan bermotor ini sama seperti yang membuatnya? Kan tidak. Tetapi alat ban inilah yang digunakan oleh kendaraan untuk bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain. Maka dikatakan kendaraan mobil atau motor yang benda mati ini bisa bergerak dikarenakan alat penggerak, yaitu ban, yang kemudian unsur-unsur yang lain mendukung pergerakan sehingga terjadi perputaran terhadap kendaraan, yaitu ban. Nah itu dia. Bagaimana dengan manusia? Manusia bisa mendengar. Siapa yang membuat alat pendengaran yang ada pada diri manusia? Yang menciptakan. Kok lantas kita bertanya, Allah juga maha mendengar, berarti Allah juga punya telinga? Oh, enggak kayak begitu. Selayaknya mobil bisa bergerak, berarti yang membuat mobil itu ada bannya, gitu. Enggak. Jadi Allah menciptakan manusia
sebagaimana kadar yang ada pada diri manusia. Orang membuat mobil sesuai dengan kodratnya, bagaimana mobil bisa bergerak. Begitulah Sang Pencipta. Bukan berarti Tuhan yang menciptakan manusia itu serupa dengan manusia yang diciptakannya. Tetapi yang diciptakan mensifati bias dari hakikat yang membuat. Contoh, ketika kita melihat rumah itu sangat indah, rumah itu sangat cantik. Maka sifat yang muncul pada pembuat rumah ini tentu mensifati tentu sifat yang membias kepada rumah yang dibuatnya. Rumah ini siapa yang buat? Kok cantik kali? Dikatakanlah yang membuatnya arsitek. Siapa nama arsiteknya? Si Fulan. Oh, berarti si Fulan ini ahli di dalam membuat rumah. Kenapa? Karena keahliannya terbias terhadap rumah yang dibuatnya. Begitulah manusia. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada pengecap, ada tangan, ada kaki, ada alat indera. Nah, itu adalah bias dari pencipta. Karena pencipta itu maha sempurna, maka bias kesempurnaannya ditorehkan dalam bentuk manusia. Tetapi jangan Anda mempersamakan kemudian antara manusia yang ciptaan dengan yang menciptakan. Selayaknya jangan Anda mempersamakan kendaraan bermotor dengan yang membuatnya. Demikian. Terima kasih Bang Sama. Gitu, saya sama-sama. Luar biasa. Ya, itu sangat logika yang masuk akal dan saya minta menjawabnya di dalam tadi ya. Bang Suma, mungkin nggak teleponnya nih. Iya, sorry. Oke, makasih Bang. Itu makanya saya bilang tadi ya, ketika Abang bertanya, waktu Yesus berdoa, apakah ketuhanannya juga berdoa? Kan tadi saya bilang, dua jawaban tadi ya, saya menyetujui dua-duanya. Artinya ketika dia berdoa dalam kemanusiaan, dia sedang berdoa. Karena secara fisik dia manusia, dia utuh. Dan dia juga berdoa. Apa kita harus menyematkan dia tentang Tuhan dan dia tidak boleh berdoa sampai dia tidak boleh berdoa supaya kita bilang dia Tuhan? Tidak. Karena dalam kemanusiaan dia itu juga guru, utusan, seorang imam, dan seorang nabi dan segala macam, ini anak domba dan segala macam. Tapi tidak dilepaskan keilahiannya karena sang firman itu Bang. Jadi waktu dia berdoa, itu dia berdoa kepada Bapa sebagai manusia, sebagai anak. Karena dia juga disebut anak Allah. Itu Bang. Jadi begini, saudaraku. Berdoanya Yesus itu sinyal terhadap panca indera kita. Telinga, mata, akal, logika, rasio. Sinyal yang disampaikan atau pesan yang disampaikan keadaan itu kepada akal kita dengan uraian bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Itu sinyalnya. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Kenapa Yesus makan ikan goreng? Apakah karena ingin membuktikan dirinya Tuhan atau ingin membuktikan dirinya bukan Tuhan? Kenapa Yesus sujud? Apakah membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan Tuhan? Sederhana begitu. Tapi jangan dipersulit kemudian. Oh, dia berdoa sebagai manusia, tetapi dia tidak berdoa sebagai Tuhan. Itu nggak kayak begitu. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Entitas tunggal yang absolut. Tidak terpecah, tidak terbelah, tidak terbagi, tidak kemudian terpotong menjadi potongan-potongan atau menjadi pribadi-pribadi yang berserabut. Itu tidak. Tetapi Tuhan sebagai entitas tunggal itu tidak membutuhkan kemudian penjelmaan, tidak membutuhkan kemudian teofani, berkenosis, berinkarnasi, itu tidak dibutuhkan. Karena yang membutuhkan hal-hal seperti itu adalah makhluk, seperti setan, seperti amuba dan seterusnya. Sedangkan yang namanya Tuhan, entitas tunggal yang tidak bisa tersentuh, tidak boleh setara, tidak boleh sama, tidak boleh kemudian tergantung kepada entitas lain, nggak boleh. Itulah yang disebut Tuhan. Nah, sedangkan Yesus itu adalah ufuk yang berbeda dengan ketuhanan. Yesus menempati ruang, Yesus menempuh perjalanan relativitas waktu, sedangkan Tuhan terbebas dari hal tersebut. Yesus berdoa. Dia ingin membuktikan dirinya Tuhan atau ingin membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah,
Sementara cakupan doa-doa Yesus bukan sebuah sandiwara. Cakupan doa-doa Yesus yang dipraktekkan Yesus itu bukan sebuah film atau sebuah lakon yang dilakonkan sebagai sesuatu yang hanya sifatnya sandiwara tok, tapi murni sampai keringatnya, titik-titik darah sepertinya. Karena ketakutannya kemudian menyebabkan dia harus bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa, bukan sedang bersandiwara Yesus itu. Bukan sedang membuat film Yesus itu. Yesus betul-betul ketakutan, mengharapkan rida untuk diselamatkan dari sang Tuhan yang telah mengutus dirinya. Baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Nah, bahkan Yesus mengatakan, dalam Yohanes 14:31, coba Anda lihat. Dunia harus tahu, Bang Suma harus tahu, sahabatku harus tahu, ya, Dalbo harus tahu, Api Sumut harus tahu, Handi Selembet harus tahu, semua harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa. Apa mengasihi itu? Mentaati perintah-perintah Bapa, tunduk berserah diri kepada apa yang diinginkan oleh Bapa, dan aku mentaati segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Apakah itu sandiwara? Apakah Yesus sedang main film? Tidak. Yesus benar-benar melakoni dirinya sebagai hamba. Sebagai utusan yang suci, Yesus mempraktekkan bagaimana menjadi hamba yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhannya. Kalau sampai Yesus